Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tematik. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 5. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sudah kalian laksanakan sholat duha? Ya, bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, silahkan ya melaksanakan ibadah sholat duha ya. Jangan lupa sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat 5 waktu ya. Kalian selalu mengerjakan tugas dengan baik, membantu orang tuanya, dan eh, jangan lupa juga ya untuk mengaji. Nah, untuk hari ini kita ke pembelajaran 5. Di pemetaan kompetensi dasarnya di sini ada IPS dan SBDP ya. Ini IPS, kemudian ini SBDP. Silahkan kalian baca. Ya, hanya 2 mata pelajaran di pembelajaran 5 ini. Baik, kemudian tujuan pelajarannya di sini ada 4 ya. 2 tujuan pelajaran untuk IPS dan 2 untuk SBDP. Ya, silahkan kalian baca. Selanjutnya, tahukah kamu penemu komputer? Ya, betul. Charles Babbage ya. Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ayo kita bahas bersama-sama. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai dengan 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Charles ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables ya. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Ya, luar biasa nih ya. Oke, baik. Setelah kita membaca, di sini ada pertanyaan. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage ya. Kemudian 2, apa dampak penemuannya bagi dunia? Yang ketiga, apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama saja. Kalian nanti tinggal memindahkannya. Oke, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Tadi pertanyaannya ya. Beliau menggagas penemuan komputer ya. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua, apa dampak penemuannya bagi dunia? Nah, dampaknya menekan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu serta memberi gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti sekarang ini ya. Bayangkan kalau tidak ada komputer ya, waduh sangat membantu komputer itu ya. Nanti kita akan explore lebih jauh. Selanjutnya, apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya, mungkin setelah ada komputer ya termasuk game itu diciptakan oleh komputer ya, diprogram oleh komputer. Kalian bisa bermain game tuh ya. Tapi jangan ingat ya, harus eh, jangan lupa waktu ya kaliannya. Bagi-bagi waktunya ya. Belajar seperti saat ini juga adalah manfaat ya, menggunakan aplikasi, menggunakan video pembelajaran, menggunakan komputer, ini adalah manfaat yang kita rasakan ya. Kemudian bisa berkomunikasi ya melalui daring ini, itu juga manfaat ya.
Dapat mencari ilmu lebih luas lagi, mempermudah kita menyusun tulisan, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, bisa menonton video, menyetel musik, bermain game, dan mengobrol lewat media sosial. Itu manfaat ya. Banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Baik, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, ini akan ada perkembangan dari masa ke masa. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini ya bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Ya, ini perkembangan komputernya ya. Dari sini 500 sebelum Masehi alat hitung tradisional abakus. Kayak satu-satu dihitung gitu ya. Kemudian 1821 komputer pertama ditemukan. Berkembang lagi komputer listrik dibuat. Sudah menggunakan listrik. Gede banget ini ya. Kemudian 1971 elektronik mail, email tuh. Ini ya pada tahun 1971 email ini ya. Alat elektronik pertama berhasil dikirim ya. Kemudian 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse ya. Pakai keyboard tuh 1973 ya. Kemudian 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah home komputer tuh baru didistribusikan ke rumah-rumah ya, dibeli oleh masyarakat untuk digunakan ya. Itu 1975. Kemudian 1983 internet dengan jaringan global diciptakan, yaitu internet ya. 1983 ya, sampai saat ini internet bisa digunakan. Kemudian 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat sampai saat sekarang ya. Itulah perkembangan komputer ya. Sangat pesat, kemudian bermanfaat sekali ya. Dunia industri, dunia pendidikan, pemerintahan ya. Bahkan sekarang ibu-ibu ya di rumah juga bisa mendapatkan manfaatnya. Bisa masak menggunakan channel YouTube ya. Misalkan mau masak apa tinggal ketik saja. Nah, itulah bagian dari manfaat komputer ya. Baik. Selanjutnya di sini ada pertanyaan bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Mengapa komputer terus berkembang? Kemudian apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Ya ini juga kita akan bahas bersama-sama. Kalian tinggal memindahkan nanti di buku paketnya ya. Nah, ada 6 pertanyaan tuh ya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Awalnya komputer berupa alat untuk menghitung, kemudian berkembang menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya. Kemudian home komputer murah, lalu komputer dengan akses jaringan internet, hingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang. Ya, ini dari tadi ya, dari alurnya tuh ya. Alur adanya komputer, ditemukannya komputer. Oke, itu perkembangan komputer ya, anak-anakku. Kemudian yang kedua, mengapa komputer terus berkembang? Ya, untuk memudahkan pekerjaan manusia serta mengikuti kebutuhan zaman yang semakin maju. Ya, contohnya ya, tidak pakai mouse dulu, pakai mouse. Sekarang lebih canggih lagi pakai touch screen ya, tinggal ditekan saja ya, ditekan pakai jari kita sudah bisa. Nah, itulah perkembangan komputer ya. Kemudian, apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Memudahkan beberapa pekerjaan manusia seperti mengetik, ya. Kalau untuk membuat surat itu ditulis dulu, kemudian baru dibawa ke kantor pos, ya. 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari baru sampai. Sekarang tidak, kalian tinggal ketik, komputer ngapusnya juga enak, tinggal backspace atau delete ya. Kalau ada kesalahan. Ya, untuk memperbanyak bisa di copy paste ya tuh. Itulah ya, memudahkan manusia, tinggal dikirim lewat email atau sekarang bisa di WA ya, di media sosial lainnya ya. Mencari sesuatu di internet ya, mencari sumber
informasi. Ya, belajar juga enak melalui internet ya. Seperti sekarang ini juga menggunakan internet ya sebagai alat transaksi itu ya. E-banking itu digunakan untuk transaksi, misalkan untuk transfer ya. Itu juga menggunakan sistem sistem komputer ya, menyimpan dokumen ya, dokumen penting dan sebagainya, banyak lagi ya. Oke, lanjut kita ke apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan. Pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer, karena pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan. Pekerjaan lebih besar. Ya, mungkin bisa lama juga ya kalau tidak ada komputer, pekerjaannya akan lama selesainya ya. Kemudian kesalahan-kesalahannya akan lebih banyak juga ya, menghambat pekerjaan. Ya, itulah uh, apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan. Selanjutnya, apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Nah, mendukung kegiatan belajar siswa. Ya, seperti ini kita menggunakan video pembelajaran. Ini pakai komputer dibuatnya oleh Pak Uji ya. Kemudian di-share, dimasukkan ke YouTube, kemudian di-share ya, semuanya menggunakan komputer. Tuh, kemudian administrasi juga menggunakan komputer ya. Sistem online, kalian NISN juga menggunakan komputer. Data kalian juga ada namanya EMIS juga menggunakan komputer ya. Untuk pendidikan, bahkan transaksi-transaksi keuangan di madrasah juga menggunakan komputer. Itu ya untuk dunia pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Tugas sekolah menjadi lebih mudah sebagai media pelaksanaan ujian. Nah, hari ini hari kedua nih, adik kelas kalian kelas 5 sedang melaksanakan ujian, pelaksanaan ujian aksi namanya, asesmen kompetensi siswa Indonesia. Ya, kemarin hari Senin sudah 2 kelas, hari ini 2 kelas ya. Tuh. Nah, untuk kesananya nanti pelaksanaan ujian itu pasti menggunakan komputer terus ya, dan membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Ya, itulah dalam dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan. Oke, selanjutnya apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek akan terus mengalami perkembangan. Kemampuan pemrogram komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang seperti industri. Ya, di madrasah juga, di madrasah kita ada robotik ya. Itu pengembangan di iptek ya. Sekarang serba robot ya. Manusia digantikan dengan robot otomatis. Contohnya apa? Contohnya gardu tol ya. Gardu tol dulu orang ya, yang sekarang tidak, pakai tinggal digesek doang, itu sistem komputer ya. Membuka sendiri ya, transaksi sendiri juga. Nah, itulah robot otomatis ya. Gunanya untuk mempermudah manusia. Masih banyak lagi yang lain-lainnya ya. Nah, setelah kita ke penemu komputer, kita akan ke SPDP. Kalian kemarin sudah menyanyikan lagu Maryam Tomong. Sekarang kita akan memainkan lagu tersebut dengan menggunakan alat musik. Ya, alat musiknya biasa. Yang punya pianika silakan dicoba pakai pianika. Pilih yang ada pianika aja ya. Angklung, kalau angklung adanya di sekolah. Nah, silakan yang punya. Kalau tidak punya, nggak usah ya, nggak usah memaksakan ya. Ini kalian tinggal dilihat ya, nada-nada berikut ya, do re mi fa sol la si do ya, ini ya. Ini yang 1,5 nada, re fa mi sol la do ya. Oke,
itu saja ya untuk SPP-nya, dan bisa menggunakan yang tidak punya ya jangan maksakanlah ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu dari Bapak ya. Bapak tutup dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.